trading sama pinjol itu double combo dia. Orang-orang lihat itu trading itu sesuatu yang seksi, bikin orang cepet kaya. Kalau lotnya aku naikin nih, lambu nih. Jadi di total kan masih untung lumayan gitu. Jangan sampai ruginya di sini itu menghancurkan semua profit yang udah kita kumpulin. Kemudian kita nyoba MC, nyoba gagal sampai berapa ratus juta gitu kan. Mungkin aku mikir mungkin bisa, mungkin aku yang terlalu goblok mungkin. Mas, kalau kita bahas ini lifestyle all general lifestyle, entah general lifestyle trading, trader lah. Lifestyle kayak segini, trader gimana mas? Kan di ngeri. Itu kalau saya nggak kayak gitu ya? Kenapa ya? Makanya mau saya tanyakan tuh. Jadi lifestyle seorang trader itu kebanyakan emang kayak gitu atau gimana? Ini nggak di Indonesia ya, di seluruh dunia ya. Dia kayak, kayak mewah banget anjay. Itu beneran nggak mas? Ya. Sebenarnya nggak seperti itu deh. Kalau lifestyle itu, kalau orang udah profitable, udah bagus, udah banyak, itu biasanya nggak berisik. Kalau orang bilang kayak gitu, biasanya nggak berisik. Biasanya nggak berisik. Kalau terlalu berisik, berarti biasanya ada sesuatu yang dia kejar. Oke. Atau ada tuntutan yang harus dia kejar. Kalau dia berisik. Biasanya. Tapi kalau seumpama dia nggak berisik nih, nggak berisik dalam artian nggak ada tujuan nih, cuma dia mau pamer-pamer aja. Dia profitnya besar, terus kehidupannya dia tunjukin. Iya. Ya nggak apa-apa kalau, ya emang nggak ada salahnya sih. Tapi kenapa rata-rata kayak gitu trader mas? Entah di sektor lain nggak tahu ya, tapi aku lihat di trader itu apa ya, Jeff? Entah trader apapun ya. Iya, kenapa ya? Iya, dia ada lagunya dia apa itu gini transfer. Kenapa ya? Ya orang itu gampang dikasih harapan sekarang kan. Untuk orang miskin kasih harapan untuk bisa jadi kaya, siapa yang nggak mau kan gitu ya. Cara ngelihatnya jadi ada namanya filtering. Jadi orang itu ngelihat dari filtering. Oh, dulu waktu zamannya Timothy Ronald kalau kamu ingat, kan kalau triliun, ada orang ngomong sedikit aja kamu nggak triliunan. Gitu. Jadi filteringnya di sana. Oke. Jadi bisa jadi filtering. Cuma sekarang sudah out of kayak udah terlalu too much gitu loh. Oke, tapi ya memang aku bilang soalnya gini mas, ngelihat orang-orang vibes-nya di trading forex itu dikit-dikit mana lambumu, mana profitnya minimal harus mungkin besar lah. Sekarang udah nggak begitu rame ya. Masih kan aku yang nyelam, aku kan bagian nyelam nyari info. Soalnya dikit-dikit orang itu pertama ngeliatin dari HP-nya dulu. Di HP-nya, oh nih HP-nya oke nih, berarti masih oke lah. Habis itu outfitnya. Maksud saya kayak outfitnya. Habis itu apa lagi ya? Kendaraannya atau tongkrongannya kadang. Itu emang trader forex itu ada minimalnya kayak gini tuh standarnya. Harus kayak gini, mobilnya harus ini. Enggak lah, karena itu. Enggak kan? Bayangin kalau kamu itu kaya tapi silent. Wah, aku seneng banget itu. Kayak kita aja di sini, ya orang-orang sini mungkin kelihatan kalau aku, tapi di luar sana nggak ada yang tahu, nyantai aja. Aku contoh ke Gendang, nggak bakalan ada yang tahu. Orang ini siapa, dandanannya juga biasa banget, mobilnya juga biasa. Mereka nggak tahu tuh kalau Mas Rizky trader gitu. Nggak tahu, nggak bakalan tahu juga. Taunya YouTuber atau taunya paling yang punya Wolf ini gitu. Oh iya, yang taunya ini yang punya Empire katanya. Tapi orang nggak tahu kalau aku yang punya. Kadang-kadang aku di sini pun kan juga siapa gitu. Tapi seru mas, aku mau membahas lifestyle ketika udah profitable. Nih, Mas Rizky merasa ada kenaikan nggak ketika udah mungkin dari satu M pertama itu lifestyle naik biasanya. Lifestyle naik. Mungkin lifestyle ada kayak, ini nggak suka nih oke nih. Makan udah kayak nggak ayam geprek lagi, lalapan lah dikit nih. Nggak naik kadang-kadang.
kendaraan dulu yang apa, contoh Brio gitu naik, enak banget nih. Jadi HRV naik lagi. Range Rover kemudian kan kayak gitu. Oh ternyata beda ya. Tapi setelah megang itu turun lagi susah. Makanya 1M pertama biasanya, atau kalau orang bilang itu 100 juta pertama itu beda rasanya katanya. Oh, Mas Rizky berarti mikirnya gate pertama 100 juta pertama itu udah ngerubah mindset orang loh. Biasanya kayak gitu, merubah lifestyle mungkin ya. Merubah lifestyle. Lifestyle-nya. Seru ya. Jadi contoh dapat 100 juta gitu ya, 100 juta dapat, kalau di aku paling 1M lah. Ya, kalau di orang mungkin 1 juta. Kalau 100 juta dapat, itu udah kan dia udah punya uang lumayan di rekening, kemudian dia udah punya skill untuk dapetin uang 100 juta di trading. Oke. Nah itu udah kayak nyoba-nyobanya udah beda. Oh nyoba bisnis kelas A gitu, coba habis itu ke pameran mobil udah nggak takut lagi. Jadi ke pameran mobil, ini berapaan? Ini berapaan? Padahal uangnya 100 juta. Tapi udah pede. Tapi udah pede dia gitu. Ya teman-teman pasti ngerasain juga kok. Mas Rizky itu udah profit berapa tuh? Maksudnya konsisten di profit berapa per bulan dulu? Ini ngomongin bukan presentasi tapi langsung rupiah wis. Dulu. Enggak, awal-awal belajar dulu. Berapa? Kalau belajar dulu paling ratusan lah. Bulan. Lumayan. Sampai sekarang kan ya tetap, maksudnya tinggal modalnya aja kan dinaikin. Caranya tetap. Caranya tetap. Kalau aku tuh biasanya profit gitu ya, gede gitu. Terus kemudian ada loss streak itu tuh nanti sekali. Karena itu reaksi market untuk ngambil biasanya. Ngambil uang kita yang udah kita dapetin banyak. Biasanya gitu. Makanya aku stop. Ini kan aku seminggu ini nggak trading bisa. Kapan besok berarti? Kamis? Senin depan aku. Ayolah, akun kuis. Jadi gitu. Oke, berarti nggak hanya trader ya Mas ya, yang lifestyle-nya berubah ketika nyentuh 100 juta pertama ya, atau 1M pertama lah? Enggak sih, semua. Lihat aja orang yang berpenghasilan mungkin puluhan, ratusan, sama jutaan. Itu udah beda. Ini kan lifestyle itu berubah karena 100 juta pertama. Itu berarti nggak hanya di trading aja. Ada semua. Biasanya orang-orang kayak gitu. Karena contoh penghasilan 1 juta, 10 juta, 100, 1 miliar itu udah beda. Oke. Udah beda. Ngelihat apa ya? Ngelihat opportunity, ngelihat lifestyle itu udah beda. Pengennya itu udah beda lagi. Kalau dulu mungkin masih berapa ya, jutaan gitu ya, aku pengen punya iPhone, gitu. Pengen punya iPhone. Iya. Kalau udah naik ke ratusan, iPhone itu dibuang-buang. Iya. Kayak apaan sih ini? Udah mainannya udah beda. Iya benar. Nah tapi ketika udah nyentuh di threshold tertentu, untuk turun lagi itu susah. Contoh Mas Rizky pernah mau apa dulu nih untuk turun? Contoh udah biasa bisnis kelas untuk naik pesawat gitu. Dia nyoba ke ekonomi kelas, itu rasanya kayak gimana gitu. Gini ya. Ini kok banyak orang apa sih? Atau kalau nggak gitu gampang naik mobil yang lumayan oke, kemudian naik yang LCGC lah. Oke, dari SUV naik LCGC. Ya coba lah. Nah itu udah gini ya. Kok keberatan ya? Kayak gitu kan rasanya nggak nyaman. Akhirnya apa-apa ya yang lebih mahalan dikit aja. Sini itu. Ngeri ya. Tapi kenapa nggak ini Mas? Flexing beli mobil Porsche atau Lambo lah? Apa ya Jeff ya? Atau kita itu di Ferrari Purosangi kan ada tuh yang SUV tuh. Kita ke orang desa aja. Iya benar. Kalau teman-teman tahu kita itu hidupnya di desa banget. Oh iya, trader yang di Instagram, TikTok hidupnya di kota ya. Kita benar-benar pucuk bro. Kita di pucuk di desa, makanya teman-teman kalau tahu kok humble banget. Emang kita di desa. Kita itu di desa kita banget. Pucuk timur selatan. Timur selatan. Kita benar-benar di desa, kemudian ngelihat orang-orang di sini slow living, kemudian intinya kita mau benerin daerah sini lah biar perekonomiannya naik. Nah, jadi kita berawal dari sini dulu, kita naikin perekonomiannya. Akhirnya ya syukurlah agak menaik lah sekarang di sini. Kemudian baru kita
selesaiin yang di Indonesia. Hanya. Tapi emang sih kalau kayak kurang cocok aja kalau kita flashing di sini loh. Buat beli apa ya? Tahu nggak aku waktu kan Range Rover itu emang punggungku kan sakit. Itu dicobai enak, aku pakai. Kemudian setiap aku jalan kemana gitu, masih telepon orang. Ngapain kamu tam di sana tam? Ngapain kamu? Wah, kok notice banget ya orang-orang ya. Ya gitu. Nggak nyaman. Tapi ini Mas, sesuatu yang harus ditekan kepada trader pemula nih, kan trader pemula punya bayangan yang besar Mas. Sesuai sama kemampuan. Ekspektasi yang tinggi banget. Sesuai sama kemampuan. Balik lagi sesuai sama kemampuan. Cara ngatur lifestyle keuangannya gimana tuh Mas? Untuk yang ya masih profit $200-300. Kalau aku sih gini ya, trading di sini kita butuh uang untuk dapat uang. Teman-teman butuh uang dulu. Iya. Jadi butuh aktif income dulu untuk kerjaan. Uangnya. Jadi, dari mana ya? Dari kerjaan, entah itu tambahan, apa aja. Yang penting bisa menghasilkan aktif income-nya dulu. Oke. Nah dari situ belajar cara ngatur resiko. Jadi resiko di sini bukan per trade ya. Resiko ketika kita dapat uang, ketika kita udah dapat uang, ini uang berapa persen ke sini, berapa persen ke sini, berapa persen ke sini. Kalau aku punya anak berarti aku harus nyimpen berapa. Nah kayak gitu-gitu itu udah ada harusnya. Dari situ kita udah enak. Contoh aku mau trading forex itu di 10% aja karena bahaya. Itu MC gitu ya. Contoh itu MC aja. Ya wes, masih jalan hidupnya gitu. Iya, betul. Nah, kebanyakan orang sekarang all in. All in-nya itu kayak dapat gaji Fullin dah. full. Gaji masuk keluar. Ya dia nggak punya apa-apa. Iya, amblas dia. Amblas, habis itu kurang makan kan nggak bisa tuh jadinya tuh pinjol akhirnya gitu. Jadi double combo itu, trading sama pinjol itu double combo dia. Kasian ya kalau gitu. Soalnya orang-orang lihat itu trading itu sesuatu yang seksi, bikin orang cepet kaya. Cepet kaya. Nih kalau lotnya aku naikin nih, Lambo nih. Gak bisa gitu. Mau di lot naikin berapa itu? Ya paling enggak dia udah mencapai level yang lebih tinggi lagi tuh Mas. Contoh lotnya sekarang 0,1 lah. Aku naikin ini 10 lot mungkin juga kalau scalping nggak sampai itu 1 miliar itu. 1 kali trade loh ya. Iya nggak sih? Kecuali 5.000 pips ya. Swing. Oh ya, swing. Kalau nggak gitu itu tetap nggak sampai mungkin. Iya. 0,1 loh ya. 0,1 ya 0,1. Wah, ternyata keras juga ya Mas ya di lingkungan yang ini Mas, lingkungan kita kan forex ini kan bener-bener banyak influencer yang sering nggak kayak sampean lah ini. Maksudnya flexing lah. Tak kira apa? Nggak kayak Anda. Banyak orang flexing punya ini. Aku coba emang beneran bisa ya? Orang-orang sampai tanya kayak gitu. Mas ini beneran bisa beli kayak gini Mas? Tapi orang-orang udah pinter. Maksudnya audiens itu udah pintar. Coba lihat aja komentarnya. Coba orang udah pinter kok. Teman-teman pasti udah kayak ketika ngelihat gitu ya. Mereka pasti lihat komentarnya. Oh ini buzzer pak, ini buzzer pak. Oh ini B pak. Oh ini buzzer pak. Oh rental. Biasanya kan kayak gitu. Ya orang-orang udah pintar. Udah bukan zamannya lagi. Tapi menurut Mas Tama, trading di forex ini bisa ya buat side hustle? Income full income juga bisa. Full income bisa? Bisa. Saya dapat jadi jujur beberapa bulan udah sering kan ya. Kita dari bisnis itu kita putar lagi untuk ekspansi kenceng dong. Iya. Terus aku dapat uang dari mana? Ya trading. Gak ada lagi. Full. Oke. Jadi bisnis itu diputar lagi, ekspansi, bikin apa di sini. Langsung bikin di sana, beli alat gitu. Nah, terus kalau untuk orang-orang yang pekerja nih, mereka kan juga pengen tuh di level yang udah trading for living. Hidupnya full trading itu ada syarat minimum nggak sih, Mas? Biar bisa kelepas dari sana. Mungkin lebih gampangnya jangan fokus ke trading for living dulu ya, ke tangga traders dulu aja. Oh, tangga traders. Jadi kalau dia udah sampai ke tangga kelima, monggo mau ngapain aja. Oh, tangga kelima. Kalau aku sih menurutku ya bisa 2
2-3 kali gaji per bulan profitnya, dan itu konsisten setahun lah. Itu udah bisa dibilang menurutku oke lah. Boleh lah. Boleh. Tapi balik lagi tangga traders. Iya. Jadi ada step by stepnya. Step 1 survive dulu. Bener. Nggak MC selama 6 bulan. Kalau udah nggak MC, monggo. Soalnya orang-orang ngejar lagu Happy Nation Lives. Orang-orang itu ngejar itu? itu. Aku nggak tahu. Nah, itu lagunya orang-orang trader tuh. Berarti aku bukan trader ini. Waduh. Ini Mas, pakai mobil gini-gini. Anjay. Aku nggak pernah ya, kenapa ya? Tak rekam noise. Dibuat konten. Nggak tertarik mungkin aku ya. Aku Oke. lebih tertarik untuk building something daripada kayak gitu. Aku lebih tertarik untuk membuat sesuatu. Itu buatku malah keren. Ini mungkin terkenalnya dengan cara yang berbeda. Mungkin ya. Tapi aku pengen dikenal sebagai this is Tama gitu. Building, contoh sekarang lagi building platform untuk edukasi plus pendanaan. Ini kan kita mau gratisin juga pendanaannya. Iya. Kita punya modal, teman-teman nggak punya modal kita modalin. Kemudian kita lagi bisnis offline juga agak lumayan banyak. Iya. Nah kini kita pengen dikenal the leader of di situ juga. Oke. Jadi kayak terus ekspansi. Nggak tahu ya, senengnya kayak gitu loh. Kita mau membantu orang ini. Sekarang contoh kita bikin kayak gini murah. Iya. Jadi orang-orang bisa olahraga tapi dengan harga yang lumayan. Oke. Membantu mereka juga. Oh, Mas, di sini mahal-mahal, di sini murah. Aku suka di sini. Fasilitas bintang 5 di sini. Iya. Ada kemungkinan nggak Mas kalau seumpama trader itu belum nyampe 100 juta nih, tapi udah profit konsisten nih. Lifestyle-nya berubah. Menurut Rizky ada possible nggak ke sana? Lifestyle-nya berubah. Mungkin otaknya aja ya yang berubah ya. Iya. Dari sombongnya biasanya keluar. Kalau teman-teman ngerasa kayak gitu, jadi contoh beberapa kali gitu ya, TP, kemudian growing, sombongnya kelihatan langsung. Ya, nggak cuma dirimu, banyak. Nggak, kenapa maksudnya ke saya gitu loh, kenapa dirimu? Aku kan low key Mas. Banyak. Yang kayak gitu tuh banyak. Jadi sombongnya tuh kelihatan banget. Tapi dia belum pernah ngerasain ketika market lagi crash. Nah, ketika lagi crash, itu yang harus kita lihat gitu. Dia untuk sustainnya gimana caranya. Karena itu yang lebih susah daripada kita profitable. Oke, market crash. Kalau seumpama nih, banyak orang ketika udah profitable, ketika crash, market crash ataupun sedang kurang bagus, dia berpikir strategi bener gak sih? Nah, ketika orang-orang udah profit kenceng nih, tek, terus habis itu dia drop. Pasti ada beberapa trader yang mungkin berpikir strategiku oke nggak nih? Itu berpikir gitu Mas. Menurut Mas Rizky, ketika ada fase dia lanjut terus atau ganti strategi Mas? Kalau aku udah nemuin crash beberapa kali ya, udah sering ya. Berkali-kali Mas? Berkali-kali, sering. Biasanya itu terjadi ketika setelah kita itu profit lumayan gede. Biasanya. Contoh profitnya itu gede banget gitu. Setelah itu biasanya berturut-turut SL terus. Biasanya itu. Nah, kalau pas SL jangan banyak-banyak intinya. Langsung turunin resikonya, langsung ini. Pokoknya kalau rugi jangan banyak-banyak. Oke. 10% dari untung yang segede itu aja. Kayak gitu. Biasanya aku kayak gitu. Terus pertanyaan tadi, sorry. Terus lah, itu strateginya biar tetap. Nah, strateginya mau tetap aja stick on plan. Waktu turun kayak gitu, apakah aku ganti? Jawabannya Nah, itu. Enggak. Ya tetap aja. Tapi emang market cycle emang kayak gitu. Kan teman-teman waktu backtesting kan berapa persen? Contoh 70% kan. Berarti 30%-nya loss. Yes. Nah, waktu loss-nya ini apakah bisa ngehandle seberapa loss maksimalnya? Jadi kalau orang bilang itu ketika kita ruginya itu kalau bisa kecil, total loh ini ya, bukan per trade loh ya. Orang-orang mikirnya per trade soalnya kecil-kecil. Bukan. Kalau di total sama untungnya, contoh satu bulan ini aku untung di 400 juta. Kalau bisa ruginya di 50. Mentok. Selama 1 bulan kalau di total. Berarti di total kan masih untung lumayan gitu. Jangan sampai ruginya di sini
itu menghancurkan semua profit yang udah kita kumpulin. Oke. Oh. Makanya kalau kamu lihat ketika aku itu trading, ketika aku loss terus, wis 1 minggu ini aku berhenti. Minggu depan. Jumat besoknya. Senin. Oh, Senin. Senin besok. Kan akun sampean, belum akunku nih. Oke. Jadi supaya kita itu nggak apa ya? Karena kalau kita ngepush terus, biasanya marketnya lagi nggak oke. Oke, terakhir. Kenapa Mas Rizky memilih trading forex dulu? Oh ya, menarik. Ya. Apa karena cuma this is the only way Enggak sih. yang saya bisa dan saya percayakan? Enggak. Bener-bener visinya, wah ini bener-bener jalanku. Dulu lagi rame soalnya. Nah, sekarang tambah rame, Mas. Iya. tapi dulu rame, aku punya uang. Apa karena seksi, cepet ngeflipnya gitu? Kenapa Mas Rizky terjun di trading forex? Dulu itu pemikirannya kan kita nyari namanya side hustle loh, selalu. Dengan keterbatasan kita nyari side hustle supaya income bisa double kenceng. Nah, ketemulah si trader ini, trading forex ini. Kemudian kita nyoba MC, gagal sampai berapa ratus juta gitu kan. Kemudian semakin banyak tuh, semakin rame trading ini. Mungkin bisa, mungkin aku mikir mungkin bisa, mungkin aku yang terlalu goblok, mungkin aku yang terlalu goblok, atau aku terlalu pintar, sehingga aku itu bisa, kalian tuh nggak tahu apa-apa gitu. Oke. Jadi mungkin aku yang terlalu arogan. Alhasil kita take step back, kemudian ada yang bilang one life, one change. Ya, hiduplah tanpa regret katanya gitu. Jadi hidup hanya satu kali, jangan sampai ada regret. Nah, terus aku mikir, mungkin menarik deh. Kelihatannya ini aku juga bisa waktu di Indo aku trading, aku ini enak mungkin ya. Cobalah. Yang penting aku masih punya income aktif, yang ini aku bakalan bagusin nih terus menerus. Tapi ada satu lagi Mas. Profit pertama kali yang nyampe di level berapa nih? Kayak wah surga banget kayak wanjay. 100 biasanya. 1 juta? 1 juta pertama dari forex tuh? Itu kayak rasanya kayak gimana Mas? Jadi 100ku itu bukan langsung satu trade 100 gitu, bukan. Iya, akumulasi lah. Akumulasi. Dia dapat kos-kosan itu. Itu gimana rasanya Mas? Ini biasa. Tidak maksudnya kayak kecil-kecil paling ya. Iya. Langsung besar gitu mungkin iya. Oh, enggak, maksudnya kayak ada nyampe nih, wah ternyata tak kumpulin 100 juta. Tapi seneng Jeff. Jadi contoh nih, kita udah tiba-tiba kos-kosan jadi. Itu berapa ratus juta tadi itu. Ada 16 kamar gitu. Ya. Oh ini hasilnya, oh bisa juga ya, gitu dong. Coba kalau langsung dikumpulin terus disebar-sebar itu mungkin mungkin ya. Tambah flexing tuh Bang. Iya mungkin ya. Bisa tuh kembali ke masa lalu. Seru juga ya pengalamannya Mas Rizky ya. Thank you semuanya. Oke, thank you.